berjumpa kembali dalam acara Sarapan Rohani yang akan memberkati kehidupan iman dan rohani kita pada pagi hari ini. Saya beri tema renungan kita pada pagi hari ini dengan judul kerendahan hati. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 12. Amsal pasal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Rendah hati tidak dapat dilihat hanya dari penampilan seseorang saja atau apa yang kelihatan di luar. Kita tidak bisa. Tetapi rendah hati itu adalah tentang sikap hati dari seseorang. Justru itu saya tertarik sekali dan saya terberkati dengan sebuah peristiwa yang terjadi di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, di mana perikop ini mengatakan Naaman disembuhkan. Saya tidak bacakan keseluruhan ayat ini atau perikop ini, tetapi saya akan petik beberapa saja untuk kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Kita baca mulai ayat, loncat aja ayat yang ke-9. Mulai. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Sampai di sini dulu. Kita mau melihat apa yang terjadi. Singkat ceritanya, Naaman beserta pegawainya datang ke Israel, ke Samaria, dan sampailah di rumah daripada Nabi Elisa. Tetapi Panglima Naaman ini begitu kecewa dengan sambutan daripada Nabi Elisa, di mana begitu Panglima Naaman sampai di rumah, di depan pintu rumahnya, ternyata yang keluar bukan Nabi Elisa, tetapi suruhan Nabi Elisa. Itulah yang membawa Naaman menjadi gusar. Marah sekali dia, sebab Nabi Elisa tidak menyambutnya. Kita tahu bahwa Panglima Naaman bukan orang sembarangan. Kalau kita baca di dalam ayat sebelumnya, ayat yang pertama, dikatakan bahwa Naaman adalah panglima Raja Aram, seorang pemimpin
pimpinan tertinggi dari tentara yang ada di kerajaan Aram sana. Bukan itu saja, tetapi Alkitab menulis dia adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya. Orang yang berpengaruh di kerajaannya. Orang yang sangat disegani, yang sangat dipuji. Terus ayat berikutnya, dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Dia seorang pahlawan. Dia seorang yang luar biasa, yang sudah berjuang, seorang yang gagah berani, yang sudah sangat berjasa bagi bangsanya, sehingga dia mendapatkan sebuah julukan pahlawan. Itulah sebabnya dia sangat-sangat marah karena Nabi Elisa tidak menghargai kehadirannya. Dia seorang yang terkenal. Dia seorang yang sangat disanjung dan dipuja di mana kerajaannya di sana. Tetapi pada saat dia datang ke Nabi Elisa, seorang suruhan yang datang untuk menemui dia. Seorang yang sangat sombong kalau kita menilai dari sini. Karena apa? Dia datang dengan nama yang besar. Bukan itu saja, tetapi dia membawa upah, membawa barang-barang untuk dipersembahkan kepada Nabi Elisa. Ayat yang kelima kita lihat. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Saya coba-coba menghitung seberapa banyak sih persembahan yang dibawa oleh Panglima Naaman untuk Nabi Elisa. 10 talenta perak. Saya lihat di kamus, ternyata setelah saya hitung beratnya itu 340 kilogram. Bukan itu saja, tetapi ditambah lagi 6.000 sikal emas. Setelah saya hitung, ternyata beratnya 68,4 kilogram emas. Kalau kita rupiahkan, miliaran rupiah. Jadi dia begitu bangganya, dia begitu sombongnya. Menurut pemikiran Panglima Naaman, pastilah Nabi Elisa akan menemui dia. Sebab dia seorang yang terkenal, seorang yang luar biasa. Tetapi itulah Naaman. Alkitab tidak menulis, Alkitab juga tidak mencatat sejak kapan penyakit kusta itu menimpa kepada Panglima Naaman. Tetapi kita percaya segala sesuatu yang terjadi itu sepengetahuan daripada Tuhan. Kemungkinan karena kesombongannya Naaman kena kusta. Sebab kalau kita lihat di ayat yang pertama, dia tidak sadar bahwa kemenangan demi kemenangan di dalam peperangan yang dia dapatkan itu bukan karena kekuatannya dia semata. Tetapi Alkitab dengan jelas menulis, sebab Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Arab. Dia tidak sadar. Sebetulnya Panglima Naaman meminta tolong kepada Nabi Elisa. Seharusnya dia mau menuruti. Tetapi Panglima Naaman begitu gusar. Di ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi pergilah Naaman dengan gusar
Terjemahan yang lain mengatakan dengan sangat marah sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar menyambut Panglima Naaman, menggerak-gerakkan tangannya, kemudian menyentuh sakit kustanya dan dia sembuh." Seringkali kita manusia menyangka seperti Naaman. Dia sangka, dia kira Nabi Elisa mau datang menghampiri dia dan mau menyembuhkan dengan cara yang dia tahu. Mungkin saja Panglima Naaman pernah mendengar tentang apa yang diperbuat oleh Nabi Elisa. Tetapi kali ini yang dia dapat di luar pemikiran dia, di luar apa yang dia rencanakan, di luar apa yang dia pikirkan tentang penyambutan dan cara menyembuhkan Nabi Elisa kepada Panglima Naaman. Seringkali kita menghadapi sesuatu masalah dalam hidup ini. Kita seringkali salah sangka. Karena kita mengukur semua dengan cara kita. Karena kita menganalisa semua dengan cara-cara kita. Pemikiran kita yang terbatas. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak terbatas. Justru itulah Panglima Naaman gusar dan dia kembali untuk kembali ke negaranya. Tetapi di tengah-tengah perjalanan pulang, ayat yang berikutnya mengatakan, ayat yang ke-13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah, engkau akan menjadi tahir." Perkiraannya yang luar biasa, penyambutan yang salah, yang mungkin di luar perkiraan. Cara menyembuhkannya juga di luar sangkaan daripada Panglima Naaman. Terlebih lagi, dia mendapatkan sebuah perintah dari suruhannya, daripada Nabi Elisa, hamba daripada Elisa. Nabi Elisa mengatakan, "Kamu mandi di sungai Yordan 7 kali, maka kamu akan sembuh." Sungai Yordan waktu itu adalah sebuah sungai yang kotor, yang jelek. Coba bayangkan seorang yang besar, sehingga dia membantah dan coba dia memprotes. "Cobalah jangan di sana." Dia alasan lagi, dia sangka lagi, dia sekira lagi. Jangan di sungai Yordan, sungai yang lain yang ada di Abana dan Parpar, yang lebih bersih dari sungai Yordan. Seringkali kita menghadapi semua tantangan ini menurut cara-cara kita, bukan dengan cara Tuhan, yang seringkali berseberangan dengan jalan pikiran kita, yang seringkali berseberangan dengan pemikiran kita, yang seringkali berseberangan dengan iman kita yang kita ada saat ini. Tetapi puji Tuhan, pegawai-pegawai Panglima Naaman, dia berani untuk mengatakan kepada Panglima Naaman, "Seandainya Nabi menyuruh hal-hal yang sulit, bukankah akan Tuanku lakukan?" Mari kita bandingkan dengan Yesaya pasal 55. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. "Sebab rancanganmu, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan." Memang rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalan kita bukan jalan Tuhan. Tetapi kalau kita mau merendahkan diri, merendahkan hati seperti daripada Panglima Naaman, maka pertolongan, kesembuhan dan mujizat itu terjadi dalam kehidupan Panglima Naaman. Kalau kita melihat semua ini, itu menjadi berkat bagi kehidupan kita. Untuk kita mau merendahkan hati kita.
bukan dilihat dari penampilan kita, cara kita, tetapi mengenai sikap hati. Bagaimana kita di dalam melakukan akan firman-Nya dalam kehidupan kita. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Yakobus pasal 4 ayat ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Puji Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Karena kesombongannya Panglima Naaman, tetapi Allah panggil dia. Sehingga dia bukan hanya mengalami mujizat kesembuhan bagi penyakit kustanya, tetapi dari akhir cerita itu semua, Naaman juga diselamatkan. Dia tinggalkan Allahnya yang lama, sesembahan yang lama, dan dia mengakui Allah Israel itu. Puji Tuhan. Biarlah renungan yang singkat pada pagi hari ini memberkati kita semua, sehingga kita mau belajar merendahkan hati seperti teladan daripada Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sempurna di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 29. Injil Matius pasal 11 ayat 29 dikatakan, "Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Puji Tuhan. Biarlah kita semua mau meneladani Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.